$132 miliar atau setara dengan 1.848 triliun rupiah, terus berprogres. Bulungan. Tidung Dayak selalu Ketua Adat Datu Buyung Perkasa Provinsi Kaltara mengungkapkan salah satu investor pengelola kawasan industri yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia KIPI 90% telah melakukan pembebasan lahan. Dari laporan yang saya terima, Kepala DPUPR Perkim Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, Pemprov Kaltara terus bergerak cepat mewujudkan hadirnya kawasan industri pelabuhan internasional di Bulungan, salah satunya dengan membantu memperlancar investor pengelola dan terbitnya perizinan. Awalnya, KKPR yang bernama izin lokasi ini penting. Dijelaskannya, KKPR merupakan media agar perusahaan dapat melakukan pengusahaan lahan. Pengusahaan lahan dimaksud, yakni membeli tanah dari masyarakat perusahaan yang memang sudah berada di lokasi tersebut. Sementara, keluhan warga belum selesaikan pihak perusahaan kalau kita sudah berbicara tanah hak ulayat PT BCAP. Awalnya lalu dijadikan HGU jelas warna biru sudah color warna merah belum, sementara warna merah sudah dibayar oleh KIPI. Ucap Datu Buyung, tidak ada niat mau ganti untung lahan masyarakat. Siapakah di balik mafia tanah ini? Sepersekali selalu warga diintimidasi sehingga masyarakat jadi tumbal dan dilaporkan ke pihak berwajib. Ucapnya di ruangan rapat kantor Kapolres Bulungan. Kami sudah akan merapat di Kapolres untuk dibatasi masuk ruangan kawan yang tertentu, yang masuk ruangan Kapolres Bulungan sementara rekan menunggu di luar. Masih beliau itu juga? Iya, termasuk. Inilah pertemuannya. Seluruh PJO Polres Bulungan, anggota Polres Bulungan yang ada dalam kesempatan hari ini, orang tua saya, Pak Datu, Pak Rido, Pak Boy, kemudian saudara-saudara yang dari di sini tidak ada yang ditutupi. Kantor saya ini terbuka terus. Tapi saya selalu punya semangat begini. Tidak boleh sesuatu itu didasarkan pada satu perspektif saja. Jadi harus saya punya kewajiban sebagai aparatur negara penegak hukum ini menyampaikan fakta-faktanya seperti apa. Ya. Jadi di beberapa kesempatan saya sampaikan, para tetua adat juga saya sampaikan. Kalau untuk menegakkan aturan hukum, selangkah pun saya nggak akan mundur. Ya, tapi kalau untuk menjelaskan, untuk menyampaikan segala sesuatunya secara transparan, saya siap. Itulah bentuk amanah yang harus saya emban. Jadi silakan, hari ini justru sengaja saya undang juga ada mahasiswa supaya kalian tidak salah. Langsung penyelidikan. Memang untuk membuktikan klaim surat tanah panjang itu prosesnya. Mohon izin, suratnya yang dibuat apa itu bisa 10 tahun yang lalu, bisa 11 tahun yang lalu. Artinya kami untuk menyelidiki pembuktian itu pasti misalnya nanti sudah nggak ada dan seterusnya. Tapi kalau saya menutup telinga terhadap laporan masyarakat, saya pastikan tidak. Dalam arti kata, maaf, Dewan Pimpinan Pusat Negara itu saya punya wilayah juga di sana. Sama. Jadi sudah berhak untuk mengamankan bersama APRI, kepolisian dan sebagainya. Dan pusat ada mitra dengan pemerintahan.
dengan kepolisian. Kami bersama-sama untuk mengamankan. Dengan kehadiran ini, saya melihat tentang lokasi dan masalah ini. Kemungkinan saya lihat ini ada sumbang. Jadi mohon kehadiran kami di sini sekiranya dengan mohon berkorporate untuk meluruskan permasalahan. Melalui asas demokrasi secara ini. Itu sudah bagus. Hal-hal yang disampaikan oleh Pak Kapolres kami juga sangat berterima kasih sekali dalam hal ini. Adat tanah yang dilindungi atau tanah adat kepentingan pribadi atau keluarga. Nah, bicara tentang hak wilayah, menurut saya menganggap bahwa hak wilayah itu beda antara orang Dayak dengan misalnya seperti di Sumatera. Beda. Tanah adat itu adalah tanah dalam wilayah desa. Tapi hak atas adat itu ada prosedurnya. Hutan adat pun demikian Pak Kapolres. Itu ada dalamnya. Tapi penguasaan atas hutan atau tanah itu ada prosedurnya. Nah, seperti orang Dayak Kenyang, seperti sebagaimana yang diteliti oleh WWF itu bahwa suku Dayak Kenyang ini mempunyai oleh Bapak Kapolres dan kita lihat di slide bersama-sama ada dua permasalahan. Yang pertama, menyimak pembicaraan tadi, meminta kepada Pak Kapolres untuk membebaskan saya kita semua. Jadi begini Pak, kalau menurut kami Pak, yang sebenarnya masalah HGU, HGB, kalau kami tidak perlu dipermasalahkan itu. Itu memang kalau itu yang aturannya pemerintah, itulah kami patuhi. Cuma sedikit saja hak kami Pak, tidak jadi masalah menjadi HGU dari HGB. Yang penting hak masyarakat. Kami kepingin damai Pak daripada di perusahaan. Kalau beda-beda sedikit saja, kami tidak ada mau saya dirugikan antara perusahaan atau masyarakat. Karena sebenarnya kita saja Pak yang perdebatkan itu masalah HGU itu. Karena kalau di pihak perusahaan ini Pak sudah dia bikin ini yang warna merah itu non clear and clean. Tapi kalau ini yang warna biru memang sudah clear and clean. Isinya di pihak perusahaan ini sudah mengakuinya ini. Isinya memang yang dikompensasi pada waktu itu adalah yang warna biru. Ya. Tapi sebenarnya ini Pak, kalau bagi kami tidak jadi masalah. Yang penting hak damailah sama perusahaan, karena tanpa damai ini panjang prosesnya, kedepannya itu bisa panjang prosesnya. Tapi kalau kita damai saja, keuntungannya perusahaan apa sih salahnya dibagi-bagi ke masyarakat Pak? Misalnya masalah hak-hak ini, karena kita dengar ini besar juga kompensasinya ke depannya. Yang penting masalah surat-surat itu tidak perlu dimasalahkan. Yang penting tak sama-sama senang saja Pak. Ya, itu kami mau kami Pak itu. Karena di waktu Pak Chandra ada memang di situ biar sudah di HGU kan bisa dikasih haknya masyarakat. Begitu pula yang ada di Panti Cemari Tuari, Pak Bambang mengatakan serupa juga itu. Walaupun sudah terjual oleh masyarakat tapi bukan pemiliknya yang menjualnya, itu berhak misalnya dikasihlah sedikit keuntungan. Karena dulu kita tahu juga Pak, masalah kompensasi cuma 2 juta per hektar. Jadi kalau menurut kami apa sih salahnya kalau misalnya kita beratur damai, kalau misalnya memang bisa
karena sesuai dengan hasil musyawarah Pak Datuk Buyung dulu di di kantor Dewan Pak, itulah kita lanjuti Pak, karena itu sudah aku setuju Pak, tinggal nego antara perusahaan sama Datuk Buyung. Jadi kalau kami rindukan namanya itu perdamaian Pak dengan perusahaan, karena kami tidak mau istilahnya jangan sampai menjadi panjang ke depannya, karena saling ya itu tadi kami mau ya keuntungannya sedikit di pihak perusahaan, kasihlah kami Pak, karena memang ada hak kami. Masalah penguasaan fisik memang kami lemah Pak punya, karena memang cuma tebangan saja. Masalah tanaman memang banyak yang belum punya tanaman, tapi itu hasil rintisan ya kasihlah Pak, saya kami mau terdalam sama perusahaan, jangan diperpanjang ini. Cuma kendalanya Pak, kami bermohon lagi satu kali, karena ya kami mengakuinya Pak, memang kesalahannya Pak Aris karena memang benturan dengan hukum. Misalnya kami meminta dengan sangat kepada Pak Kapolres supaya Kasiang Woranto itu kalau bisa Kasiang dibebaskan, karena dia usianya Kasiang sudah sangat tua sudah, baru dia Kasiang orang miskin. Isinya kalau masalah kesalahannya itu ya kita maklumi lah. Ya mungkin dari saya Pak, dari Ketua RT 11 Kampung Baru, mungkin cuma itu kami punya saran Pak. Masalah lagi tidak usah diperdebatkan, yang penting hak-hak masyarakat ya dikasih lah Pak. Hasil perundingan lah sama perusahaan sama masyarakat ya. Mungkin cuma itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menjual ke HGU. Nah kalau Bapak bisa mengatakan HGU, bisa Pak. Yang saya pernah menjual sama Bapak. Nah itu Pak, Bu itu banyak dikasih begitu Bu. Nah sementara pertanyaan saya tanya, Pak, bolehkah disertifikatkan Pak? Kan ada corona kemarin itu Bu. Bilang tidak boleh, ini masuk HGU. Nah kalau masuk HGU mau ini Pak, kenapa dibuat surat pajak? Dan kenapa begini permasalahannya? Saya bingung Bu. Nah kemudian aparat desa kenapa mengeluarkan kami suratnya? Kalau memang HGU punya, maka tidak pernah merasa jual ke HGU, ke BCAP. Kok bisa disertifikatkan Pak? Dengan alasan HGU. Nah kalau memang HGU, kenapa dibayar pajak? Kan begitu Pak. Jadi itulah kebingungan masyarakat Pak. Banyak dikasih begitu di Kampung Baru Pak. Di situ lalu tanya kebingungan masyarakat. Pak, pertengahan ada corona. Aja Pak, mana? Oh HGU Pak. Nah kalau HGU kenapa tidak disuruh bayar pajak? Sementara kredibilitas kita ada. Kan begitu. Pernah saya kata Pak Bambang, BCAP, Pak, kalau memang hak Bapak boleh mengatakan BCAP, HGU-nya, tapi pernah saya Bapak pernah menjual sama Bapak? Kan gitu. Saya tidak pernah Bapak menjual. Kenapa dimasukkan lagi? Di situ kebingungan kita masyarakat. Oh ini Pak Polda. Tersampaikan supaya masyarakat tidak bingung. Nanti ini Ibu bisa menjawab lagi. Ya, jadi Ibu betul. Jadi Bapak dengarkan kata-kata saya, ya. Ini sesuai ketentuan Pak. Bapak makanya baca Undang-Undang Pokok Agraria supaya Bapak nggak disalahkan. Soal pendaftaran tanah Bapak baca PP 24 tahun 1997. Ya. Jadi surat tanah itu bukan bukti kepemilikan hak. Sama pertanyaan masyarakat. Terus desa jadi nggak dipercaya? Bukan. Itu menjadi alas haknya untuk Bapak mengurus. Masalahnya bisa dibayangkan kalau dengan skenario yang Bapak sampaikan, betapa bingungnya dan tidak ada kepastian hukumnya. Surat di Indonesia itu dari zaman penjajahan dan seterusnya itu banyak. Sejak Undang-Undang Pokok Agraria itulah dinasionalisasi jadi aturannya kita. Ya. Jadi nanti kalau Bapak bilang itu saya nggak pernah jual, memang tanahnya ini semua tanah negara Pak. Semua tanah yang ada di Republik ini tanah negara. Kemudian negara membagikan, ini haknya dikasih. Supaya kalian betul, kalau ada sertifikat, dia sudah dikenai kewajiban, hak, misalnya dan seterusnya. Ini kan pertanyaan masyarakat berikutnya, nanti mungkin masih dijawab sama Ibu. Pak, tapi saya pakai SPPT, saya bayar pajak juga. Negara nggak pernah menolak Pak, kalau warganya membayar lebih. Ya nggak boleh kurang. Dalam kasus ini nanti ada Bu itu ceritanya. BPHTB nggak bisa dibayar oleh PSN, dibayar oleh PSN, nggak ditolak sama negara. Tapi itu tetap bukan bukti kepemilikan hak. Bukti haknya itu sertifikat. Kalau dia sudah punya sertifikat,
Bentar, iya, Bapak mau sertifikat kan nggak bisa, kenapa? Karena sudah ada hak yang lain di situ, sama seperti saya bilang, kalau saya sudah punya, Bapak ngurus surat tanah di atas tanah saya nggak bakal dikeluarkan, begitu loh ceritanya. Kenapa? Makanya ibu ini bilang boleh nggak digugat, prosesnya itu sudah ada tahapannya. Jadi Bapak nggak bisa secara egois Bapak bilang pokoknya itu saya belum jual ke dia. Loh, kalau sejarahnya itu tanah negara macam mana? Jadi ini kita harus kepala dingin, tapi dengan cerdas menyikapinya. Kalau menurut Bapak, Pak, itu buktinya adalah tanah saya. Ini historinya, ini bisa Bapak lihat. Di sini ada kandang yang saya buat, di sini ada pohon dan seterusnya. Itu bisa dijelaskan. Jadi masih ada kans untuk menggugat. Tapi kenyataannya, yang kita lihat kan di sana sebagian besar bukan itu. Maka kemudian ini sudah dijelaskan waktu edukasi kemarin. Di dalam HGU kemudian Pak, sudah sejak 10 tahun lalu ada itu namanya GRTT. Itu yang diganti bukan hak atas tanahnya. Hak atas tanah itu sama negara dibuktikan dengan sertifikat. Kalau penerbitan sertifikatnya ada yang salah, itu yang digugat. Jadi nggak ada yang dibingungkan sebetulnya, Pak. Maukah saudara-saudara mendengar ini loh aturan yang ada di Republik ini? Jadi jangan seakan-akan yang punya HGU masih salah. Belum tentu, itu makanya prosesnya mengeluarkan SPPT dengan mengeluarkan HGU beda, waktunya panjang sekali, Pak. Mengeluarkan HGU itu prosesnya banyak. Bapak nulis SPPT, saya bilang Pak itu tanah saya, kalau kepala desa ada saksi menyatakan keluar gitu. Tapi kalau itu ada panitianya, ada dirapatkan buat risalah dan seterusnya. Gitu.